Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Salihin dan salihat. Alhamdulillah kita sudah menginjak di babak-babak akhir Ramadan dan tentu banyak di antara kita yang sudah mulai menggebu-gebu untuk bagaimana bisa meraih kesempurnaan di bulan Ramadan ini. Dan pada sesi ini mari kita belajar sejenak untuk bisa berefleksi, bermuhasabah, mengintrospeksi diri dengan catatan-catatan dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menulis sesuatu yang sangat menarik buat kita untuk kita telaah dalam karya besarnya, yakni Ihya Ulumuddin, yang di situ ada satu bab khusus yang kita akan bahas dalam beberapa kesempatan untuk lebih detail untuk bisa kita ambil hikmahnya. Beliau tuliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu satu kitab atau satu bab, yakni Kitabul Ghurur, yakni kitab tentang orang-orang yang terkelabui. Tentu kita tahu Al-Quran menyampaikan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia ini kecuali adalah tipu daya belaka, kehidupan yang penuh dengan paradoks, tipuan-tipuan. Orang mengira ini nikmat, ternyata adab. Orang mengira sakit, kekurangan, ternyata dengan itu dia dekat dengan Allah dan itu adalah nikmat. Orang mengira banyak harta itu adalah kemuliaan, ternyata itu fitnah juga. Jadi kita kadang-kadang tidak tahu persis mana sebenarnya ini yang baik buat kita, mana yang tidak baik buat kita. Karena itu di awal pembahasan tentang ghurur ini harus kita telaah memang apa itu agama. Jadi kebingungan atau paradoks atau tipuan-tipuan atau yang kita sebut dengan ghurur itu adalah tentang kelirunya prasangka manusia terhadap realitas yang ada. Orang menganggap banyak penggemar itu adalah kebaikan, padahal kita lupa bahwa bunga itu banyak penggemarnya tapi lebah. Tapi bukankah bangkai juga banyak penggemarnya tapi lalat? Jadi banyak yang paradoks. Bahkan andai kata kekuasaan itu ukuran kemuliaan, tentu Fir'aun adalah orang paling mulia. Kalau kemudian banyaknya harta dan ilmu itu adalah juga ukuran kemuliaan, tentu Qarun adalah orang yang mulia. Bahkan Qarun sendiri menyampaikan, innama utitu min ilmin indi, aku diberikan banyak ini karena ilmuku. Dan Kapten kita juga mengatakan begitu, kita sukses karena ilmu yang kita miliki. Apakah benar karena itu? Maka bab tentang ghurur adalah bab tentang mengukur diri, bab tentang merefleksi diri, bab tentang bagaimana kita membaca diri kita. Itulah bab tentang ghurur. Dalam mukadimahnya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyampaikan bahwa kebahagiaan, sumber kebahagiaan itu adalah kewaspadaan dan kecerdasan, sedang sumber kesengsaraan adalah kelalaian dan kedunguan. Maka nikmat terbesar manusia adalah iman dan ilmu. Karena itu ghurur ini harus kita kendalikan dengan iman dan ilmu. Tanpa iman dan ilmu, orang sering terkelabui tanpa sadar apakah dia orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, orang hartawan, bahkan seorang ulama sekalipun bisa terkena ghurur. Beliau sampaikan bahwa ghurur itu adalah kecenderungan seseorang pada jalan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu ghurur. Jadi kecenderungan kita untuk sesuai pada nafsu kita, bukan sesuai pada syariat agama. Karena itu memahami tentang ghurur sebenarnya juga kita belajar tentang syariat. Karena ghurur atau tipuan-tipuan itu biasanya muncul karena kekeliruan prasangka kita terhadap realitas. Dan realitas yang kita lihat harus dijembatani dengan agama, agar kita tidak salah pandang, agar kita tidak salah dalam menilai. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyampaikan bahwa sebab ghurur itu memang ada dua. Bisa jadi karena kebodohan, bisa jadi karena setan. Tapi keduanya selalu saling berkelindan, saling mengisi.
Karena setan akan mudah masuk kepada mereka yang lemah ilmunya. Terlebih mereka, setan-setan ini selalu menggoda manusia. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Bahwa setan-setan itu selalu memberikan janji-janji, selalu memberikan angan-angan, dan tidaklah janji-janji setan itu kecuali adalah tipuan. Dan banyak di antara kita merasa, nampaknya saya orang berilmu, pasti saya sukses. Nampaknya saya ingin berharta, karena harta itu bikin sukses. Nampaknya saya ingin kemudian banyak ibadah, karena ibadah itu kemudian bikin kita sukses. Dan semua itu kemudian perlu ditelaah ulang. Karena orang banyak yang kemudian sibuk ibadah lupa dunianya. Sibuk dunianya lupa ibadahnya. Sibuk bekerja untuk keluarga tapi lupa keluarganya. Dan itu banyak terjadi. Karena itu dalam kesempatan ini mari kita mencoba merefleksi satu persatu. Dalam persoalan ghurur ini memang Abu Hamid Al-Ghazali mengajarkan kepada kita 3 kelompok. Ada kelompok yang memang terkena ghurur dengan kemuliaannya, yakni mereka yang ahli ilmu, sufi, ahli ibadah, dan juga hartawan. Mereka ada orang-orang yang kita menganggap mulia di tengah-tengah masyarakat, tapi Imam Abu Hamid Al-Ghazali menganggap bahwa mereka pun bisa jadi kena tipuan. Tapi kalaupun kita bukan di antara 4 itu, kita bukan ahli ilmu, kita bukan ahli ibadah, kita bukan orang yang dekat dengan Allah, kita juga bukan orang yang hartawan, maka bisa jadi kita kena ghurur dalam kategori yang kedua, yakni mereka yang ghurur dalam kelemahannya. Siapa itu? Yakni mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, pelaku-pelaku maksiat, dan juga orang-orang bodoh yang dia nyaman dengan kehidupannya, nyaman dengan kebodohan, nyaman dengan kekafirannya, nyaman dengan kemunafikannya. Dan ini adalah sifat orang yang betul-betul tertipu di dunia. Karena itu dalam menyikapi ghurur ini, pilihan kita menjadi yang ketiga. Karena andai kata kita bukan yang pertama, bukan ahli ilmu, bukan ahli ibadah, bukan orang yang dekat dengan Allah, bukan seorang hartawan, maka tugas kita menjadi yang ketiga, yakni seorang pembelajar, seorang yang mau menelaah ilmu, seorang muttabi', seorang yang mau duduk dengan baik bersama orang-orang saleh, bersama orang-orang alim untuk bisa belajar, seorang mustami' yang baik untuk bisa menelaah ilmu dengan benar sehingga kita tidak mudah tertipu dengan gejolak dunia. Apalagi hari ini teknologi kemudian mengarahkan kita pada tipuan-tipuan yang luar biasa. Sesuatu kita anggap benar hari ini ternyata salah besoknya. Dan sesuatu yang kita caci hari ini besok ternyata bisa dipuji, dan kita puji hari ini besok ternyata bisa menjadi seseorang yang kemudian kita cela. Karena itu pada hakikatnya belajar tentang ghurur adalah belajar tentang ilmu tentang bagaimana realitas yang sebenarnya, ilmu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita, apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini. Karena kalau kita tidak belajar ghurur, belajar tentang ilmu tentang tipuan-tipuan ini, kita pasti akan terjerumus. Karena pilihan kita memang cuma 2. Apakah kita mau belajar tentang tipuan-tipuan itu, atau justru kita menjadi bagian dari mereka yang tertipu. Maka dari itu Allah sampaikan, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Setiap orang bisa saja, orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat, termasuk kita, bisa saja seolah-olah menipu Allah. Tapi Allah yang maha membolak-balik hati, Allah yang maha memberikan petunjuk, dan Allah pula yang paling mudah memberikan kesesatan pada seorang manusia. Sehingga jangan sampai dalam kesempatan akhir Ramadan ini kita salah dalam mencikapi, salah dalam menelaah ilmu, sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan, dan justru menjadi orang-orang yang tertipu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.